Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Alhamdulillah hari ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kita Mas Nur. diskusi Ya, dengan Abah Yoyo ya. Nah, ya, ini Abah Yoyo ini pembicara ketiga yang coba saya ulik secara pemikiran dan juga ide atau gagasannya. Yang sebelumnya ada Ustadz Subhan, Ustadz Zulfikar, dan sekarang Abah Yoyo. ya, Nah, Abah Yoyo ini kan langsung aja ya, Abah ya. ya, Abah Yoyo ini kan salah satu penggagas dari Pondok ILS Panatagama ya. ya. Benar-benar nggak namanya itu, Bah? Namanya ILS Taruna Panatagama. Oh, bukan pondok ya? Pondok itu nama anunya aja lah, atau orang-orang menyebutnya begitu. Nama gitu. resminya itu ILS Taruna Panatagama, Islamic Leadership School Taruna Panatagama, dan anunya Putri gitu. Gitu. Putri. Berarti Ya. emang bukan pondok ya? Memang sejak awal memang tidak ada nama pondoknya memang gitu. Cuman kemudian kalau ada disebut nama pondok juga nggak masalah karena memang secara kultural mirip-mirip Mirip-mirip pondok. ya. Mirip-mirip. Gitu. Ya. Okay. Tapi saya lebih suka membrandingnya sebagai ILS-nya sebenarnya, Islamic Leadership School-nya itu yang leadership lebih. ya, ada leadership ya. Oke. Dan ILS atau Pondok Panatagama ini didirikan pada tahun berapa, Bah? 2010. 2010, berarti udah 14 tahun ya? Iya, 14 tahun. Apa yang menjadi alasan atau alasan mendasar Abah bangun pondok itu? Kan di luaran udah banyak sekolah. Alasannya itu hampir semua kurikulum yang ada sekolah hari ini ya, yang umumnya secara formal atau umum itu kan kurikulum yang mengacu pada kapitalisme sebenarnya kan begitu. Contohnya gimana? Contohnya itu adalah arah pendidikan itu mencetak pekerja. Gitu ya. Sedangkan dalam pandangan kami itu sekolah itu harusnya bukan menopang ke sana ya, tapi menopang pada terwujudnya peradaban Islam. Sehingga kemudian yang dicetak itu bukan pekerja yang baik ya, tetapi orang yang baik gitu. Jadi kalau pekerja yang baik itu kan dia belum tentu bapak yang baik. Ya kan? Dia belum tentu anak yang baik. Dia belum tentu pemimpin yang baik gitu. Tapi kalau orang yang baik, insya Allah kalau jadi anak, dia anak yang baik. Dia kalau jadi orang tua baik. Jadi pemimpin yang baik. Dan kalau jadi pekerja pun, pekerja yang baik. Nah gitu kan, perbedaannya kan di situ. Nah gitu. Jadi itu yang alasan kemudian membuat kita ya, kami dulu tuh berupaya mewujudkan pendidikan yang memang berbeda dengan mainstream. Yang dengan visi sendiri, kemudian memiliki acuan sendiri, referensi sendiri, kurikulum kita bikin sendiri gitu. Guru-guru juga kita didik sendiri gitu, karena memang berawal dari upaya untuk membangun sebuah pendidikan yang menopang peradaban masa depan gitu. Itu harapan kami ketika itu. Ya. Tantangannya dalam membangun ILS ini seperti apa? Bahkan jelas ya berbeda dengan mainstream tadi Abah sebutkan ya. Nah itu sebesar apa tantangannya? Ya paling besar itu karena hal baru kan. Iya. Hal baru itu selalu membutuhkan waktu, membutuhkan kita harus menjawab banyak hal. Terutama ketika orang-orang berusaha menyamakan lah ya. Misalnya dengan pondok tradisional, kan gini. Benar. Di sana kok enggak gitu. Terus sekolah umum gini, kok sana kok enggak gitu misalnya kan. Jadi itu ada perbedaan gitu ya. Sehingga kemudian itu harus kita jelaskan. Tapi dalam perjalanan waktunya ya alhamdulillah kita bisa selalu menjelaskan, dan harapan-harapan juga selalu bisa kita penuhi ya. Meskipun tentunya tidak bisa semuanya ya. Misalnya harapan orang-orang yang misalnya pengennya anaknya punya ijazah formal yang kemudian dengan itu dia bisa menjadi pegawai negeri misalnya. Nah itu bagaimana? Tidak bisa kita penuhi ketika itu ya, gitu. Karena memang akhirnya target pembelajarannya kan menjadi berbeda gitu ya. Jadi karena yang mau kita song-song itu adalah peradaban Islam di masa depan gitu, bukan apa yang terjadi pada hari ini. Sekolah itu kan untuk anak kita di masa depan. Ya gitu. Pendidikan itu kan untuk masa depan mereka kan gitu. Dan bangun pondok ini ada, maksudnya kan orang tua itu menyerahkan anaknya ke ILS ini ya. Apakah ada peran dari orang tua juga ikut serta? Kalau selama ini kira-kira kalimatnya gini ya, kita selalu berupaya membangun sinergi orang tua, anak dan orang tua, guru dan santri gitu ya. Tiga orang tua, guru dan santri. Dan kemudian dalam perjalanannya itu biasanya orang tua yang keterlibatannya itu besar, banyak, itu anaknya prestasinya juga lebih tinggi daripada orang tua yang memang hanya sekedar menitipkan gitu ya. Berbeda tepan. Jadi peran orang tua ada, karena memang
kita tidak meminggirkan peran orang tua, tidak mengambil alih peran orang tua. Karena kan sebenarnya pendidikan itu kan malah kewajiban orang tua. Iya, betul. Tapi guru itu membantu orang tua. Nah, dalam perjalanannya yang terjadi itu kita berupaya untuk mengajak orang tua terus. Tapi ada yang kemudian merespon dengan baik dan ada yang tidak. Nah, anak-anak yang biasanya orang tuanya itu care dan sebagainya itu memang kemudian memiliki prestasi yang lebih baik biasanya dari orang tua. Dari anak yang orang tuanya itu ya tidak serius ya dalam kemudian memperhatikan perkembangan putra-putrinya. Putra-putrinya ketika masih dua-duanya. Iya. Tadi juga menarik bagaimana ternyata peran orang tua juga harus ada. Tetap ada. Jadi orang tua harus mengerti bagaimana skenario anak itu, skenario belajar anak itu dia harus mengerti. Tapi bagaimana kalau kedua orang tuanya sudah tidak ada, Pak? Nah, maka walinya kan. Walinya juga, walinya kan juga perempuan, katakanlah kakaknya gitu. Iya, kakak perempuan. Mengerti juga harus belajar. Kan toh nanti proses pendidikan itu kan proses yang dialami oleh semua kan. Ada memang sih yang walinya masih muda ya, masih kakaknya tadi, malah ada kasusnya itu. Dia kemudian juga kita libatkan dalam proses itu dan dia juga mau meskipun dia masih lajang gitu kayak itu ya. Tapi karena adiknya di tempat kita ya dia datang terus setiap ada parenting, ada kegiatan ini itu dia datang. Gitu. Oke. Kalau ciri khas dari ILS ini apa, Bah? Dibandingkan dengan yang lain ketika cara pembelajarannya, pengajarannya? Jadi caranya dalam gini ya, jadi banyak hal ya sebenarnya ya. Ada yang sifatnya itu dari sisi konsepnya. Ada yang dari sisi ininya, dari sisi teknisnya ya. Kalau dari sisi konsepnya itu kalau di ILS Pranatagomo ya, kalau yang lama itu kan ILS Taruna Pranatagomo Putri ya. Kalau yang insya Allah tahun ini ya kita mau buka tuh ILS Wira Pranatagama Putra. Jadi putra ada itu konsepnya kurang lebih sama. Iya sama, cuman kalau pembedanya nanti pada salah satu kegiatan ya. Tapi itu di mana rencananya? Kalau ILS Wira Pranatagama itu nanti rencananya kita di daerah yang namanya Jongke. Itu SMP dan SMA ya. Sementara SMA dulu. Karena tempatnya belum cukup gitu ya. Oke. Semoga memudahkan. Konsepnya itu dari si konsep dulu ya. Kita melihat bahwa pendidikan itu tiga sisi ya. Yang sering kami sampaikan dalam ceramah-ceramah kami. Yang pertama itu adalah sisi pembentukan kepribadian atau menumbuhkan kepribadian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah pemberdayaan peminatan gitu ya. Peminatan itu. Kemudian yang ketiga itu adalah tantangan terjun ke masyarakat. Ya, atau bagaimana menjalin relasi dengan masyarakat. Jadi tiga sisi yang harus diasah semua, harus bisa mendapatkan perhatian secara proporsional ya, sehingga semuanya bisa berkembang. Ya. Itu kira-kira itu ya, itu yang pertama. Kalau dari situ kemudian akan muncul derivasinya ya. Misalnya kalau pembentukan kepribadian itu ya kita upayakan anak itu sudah memahami konsepsi gagasan Islam ya, akliyahnya sudah terbentuk, nafsiyahnya terbentuk dengan matang ya sebelum dia balik. Gitu kan, itu begitu. Diajarin di situ ya. Sebelum dia balik. Kalau di tempat kita rata-rata ya memang sudah balik sih masuk, tapi ada beberapa yang belum juga yang SMP paling ya. Tetapi di situ kemudian kita kuatkan gitu. Yang jelas kita tidak membenturkan ketiga itu, tidak saling menegasikan. Ya, yang satu itu kita asah dan bersama yang dua lainnya gitu ya. Karena sering kita lihat banyak anak sekolah itu diasah di salah satu saja, yang lainnya itu nggak terasah. Contohnya gimana, Pak? Jadi misalnya anak-anak yang tidak tahu apa yang ada di lingkungan sekitarnya, ya, karena dia terus-menerus di dalam lingkungan pondoknya. Ya, sehingga dia nggak tahu apa yang terjadi dengan masjid sekitarnya nggak ngerti, kegiatan masyarakat juga nggak tahu, gitu ya. Gurunya juga nggak pernah ikut ronda, misalnya. Kalau saya dulu di Pranatagama saya juga ikut ronda bersama masyarakat gitu, tidak lalu kemudian pondok itu eksklusif gitu ya, tapi lebih sifatnya itu kalau secara teknis kemudian berpengaruh. Berpengaruhnya gini, kita mengatakan kelas itu memang bukan berdindingkan tembok itu, ya kelas itu kan beratapkan langit, berdindingkan gunung, beralaskan lembah gitu loh. Ya, lembah itu. Kalau alas lembah ya, di hutannya ada di mana-mana. Nah, itu artinya kita menganggap bahwa semua ini adalah kelas, bahwa nanti ada ruang kelasnya itu adalah boleh-boleh saja, tetapi tidak lalu membatasi hanya pada ruang kelas itu ya, karena anak itu butuh belajar yang itu sifatnya memasukkan materi dan butuh implementasi gitu kan. Ya, jadi akhirnya dari teknis itu akhirnya jadi berbeda ya. Jadi konseptual itu begitu, si teknis juga akhirnya berbeda. Ya, dalam pandangan kita
antara pembelajaran kepribadian ya dengan peminatan itu tidak kita benturkan. Jadi Gimana? antara sakofah pembentukan kepribadian itu tidak harus dibenturkan dengan peminatan. Oke, bisa dikasih contoh santrinya dari Abah. Misalnya begini ya, ada anak yang mungkin sama gurunya atau orang tuanya diharapkan bisa menghafal sekian ayat, sekian atau hadis 30 gitu ya. juz lah katakanlah ya. Satu juz saja lah dulu lah kalau saya ya. SMP itu ya kira-kira begitu atau sampai 34 lah gitu ya. Tapi dia juga suka misalnya menggambar. Oke. Nah, maka ini tidak perlu kemudian pokoknya harus hafalan dulu, nanti menghafalnya nanti ya, kalau sudah hafal itu tidak begitu. Jadi kalau pendapat kami itu anak tuh disuruh kemudian belajar sakofah itu bisa, nggak masalah, sembari dia tetap menggambar itu nggak masalah. Dan itu secara fokusnya nggak terganggu? Nggak terganggu karena itu beda ya. Jadi kalau pembelajaran sakofah itu kan lebih pada mengasah akliyah ya sebenarnya kan, akliyah ya, pikiran ya. Sedangkan kalau peminatan itu kan lebih pada kemudian kita bagaimana memenuhi horisah bakok kita. Ya kalau pengalaman kami ya, kalau anak itu peminatannya nggak diasah itu dia akan gelisah. Gitu. Kalau peminatannya tidak diasah maka dia akan gelisah. Itu karena bagian dari gorisatul bakok. Gitu. Ya, jadi kalau itu kan nggak dipenuhi, gelisah kan. Oke. Jadi kalau saya memilih begitu. Jadi misalnya anak punya minat memasak ya nggak apa-apa, dibiarkan Berarti aja. juga kita tidak bisa menyalahkan salah satu murid yang dia tidak mengerti bahasa atau pelajaran matematika atau bahasa Indonesia. Nah, peminatan itu memang tiap anak akan nanti beda-beda. Beda-beda. Dan kita nggak bisa paksakan mereka untuk nilai di atas 9 semua gitu ya. Nggak bisa. Jadi seminarnya masing-masing. Jadi pendidikannya itu kalau kami pendidikan itu melihat itu bukan secara hitung bareng-bareng ya, namanya normatif ya, bareng-bareng itu mana yang paling tinggi, nggak begitu. Tapi melihat pada anak itu hari-hari yang lalu tuh kayak apa, hari-hari ini semakin baik apa tidak gitu ya. Namanya kalau tidak salah ipsatif namanya gitu. Jadi misalnya pembelajaran sakofah ya, dia hari ini dia baru mengerti misalnya hukum-hukum puasa, tapi ternyata kan seminggu kemudian diajari dia udah mengerti hukum-hukum misalnya umroh ya, berarti ada peningkatan ya, itu alhamdulillah. Peminatan juga begitu. Jadi tiap anak itu tidak lalu kemudian minatnya harus sama sepanjang tidak melanggar syariat kan begitu ya. Nah, sehingga kemudian anak itu diberi ruang untuk mengembangkan peminatannya sehingga tidak gelisah dia gitu ya. Karena kalau dia gelisah itu akan berpotensi dia akan misalnya lari dari pondoknya, kabur ya, bolos. Nah, gitu itu kan. sering terjadi kan ketika ada seorang siswa atau murid gitu kan masuk pondok. Ketika liburan dia gak mau balik lagi. Iya itu karena tidak ada yang ditunggu di pondoknya gitu. Jadi harus ada beberapa pelajaran yang dia itu memang menunggunya. Caranya bagaimana mereka itu bisa menunggu pelajaran yang dia sukai, Bah? Ya dia memang diberi ruang untuk mempelajari apa yang dia sukai, untuk belajar apa yang dia sukai. Sehingga pelajarannya itu ada pelajaran yang sifatnya wajib, yang itu pembentukan sakofah, dan ini pun juga diajarkan dengan pembentukan kesadaran ya, bahwa kenapa kita belajar sakofah, karena kita seorang muslim yang terikat dengan hukum syara, yang kita ingin selamat dunia akhirat, itu dengan kesadaran ya. Dan kemudian dengan kita memberikan ruang untuk dia belajar peminatannya yang dia inginkan sehingga dia bisa mengasahnya gitu ya. Dan itu juga dengan dengan memberi kesempatan dia untuk tekun ya di bidang tertentu tanpa kemudian harus memaksa-maksanya ya. Biasanya anak yang gelisah tuh kalau ya memang nggak ada yang ditunggu di sekolah karena nggak ada peminatan yang dia kembangkan gitu ya. Hanya sebatas ya yang penting sekolah selesai dan terus itu kerja gitu ya. Mencari ijazah dan sebagainya. Nah itu membuat anak malah nggak bisa nyaman di sekolah. Oke. Ya. Itu tadi yang pertama kepribadian, Pak. Yang kedua tadi apa, Pak? Pemberdayaan peminatan. Nah itu tadi juga termasuk ya? Ya tadi sudah kita singgung ya. Jadi kita orang tua aja punya peminatan kok gitu kan ya. Tiap kita misalnya saya punya minat tuh di matematika. Tapi kan tidak semua dari kita punya minat matematika kan. Ya, betul, ada yang suka media, ada yang suka memasak. Faktanya orang tua juga begitu. Nah anak pun juga begitu. Tiap orang itu juga memiliki minat yang beda-beda ya. Orang tua pun profesinya kan beda-beda kan. Betul. Dan yang seperti ini orang tua juga harus tahu dong. Karena nggak bisa memaksakan anak itu harus les matematika. Kan ada orang tua yang memaksa anaknya kamu harus les matematika, kamu harus les bahasa Inggris, kamu harus les bahasa Indonesia dan sebagainya. Akhirnya stres. Jadi kalau mau meleskan itu sesuai dengan minatnya. Minatnya apa? Misalnya minatnya dia
apa ya, membengkel gitu ya, Oh. bengkel gitu ya. Saya ini pernah ngalami Oh, pernah soalnya ya? santri yang maunya bengkel ya. Itu saja lesnya di bidang bengkel itu Oh, saja, di gitu. sekolah kan formal bengkel juga nggak masalah gitu loh. Karena kalau kemudian dia dipaksa untuk belajar yang dia tidak minat, misalnya matematika gitu Iya, ya, wah iya. itu malah stres mesti dan nggak berkembang pada akhirnya. Jadi kalau terkait dengan peminatan itu kita lebih fleksibel, Oke, fleksibel ya. Jadi oke. kalau sakofah itu kita bisa mengatakan dengan disiplin gitu ya. Tapi kalau peminatan itu kalimatnya adalah fleksibel. Fleksibel, Nah, tidak kemudian oke. lalu kalau fleksibel dan dia minat tuh dia akan disiplin dengan sendirinya kok. Oke, Dia kan betul, memilih betul. itu gitu. Iya, Misalnya iya, dia iya. minatnya masak ya dia akan tiap hari Masak masak ya? gitu loh. Iya, iya, benar, Gitu. benar, benar. Nggak usah disuruh-suruh. Benar. Yang ketiga tadi, Pak, Yaitu tantangan terjun ke masyarakat ya. tantangan terjun ke ya. masyarakat. Apakah santri-santri ini dia memang berinteraksi langsung dengan masyarakat atau Iya, seperti apa sih iya. gambarannya? Jadi interaksi itu ada dua ya, interaksi yang kita lakukan di sekitar pondok dan interaksi yang di jauh dari pondok ya. Oke. Dua-duanya perlu kita lakukan. Dan setiap pembelajaran ada itu ya. Ya, jadi kita arahkan ke sana. Jadi kalaupun ada misalnya saya pembelajaran misalnya fikih gitu ya, Oke, fikih fikih. sholat gitu misalnya ya. Itu kita juga tidak hanya pelajari rukun, syarat dan sebagainya, tapi anak-anak kita dorong misalnya juga untuk melakukan sensus misalnya ke masjid ya. Ini kita mau dalam waktu dekat ini mau ke daerah namanya Klaten ya. Salah Klaten, satu ya. yang kemudian kita minta ke anak-anak itu melakukan sensus dan sensus terhadap apa? Terhadap berapa sih jumlah orang ke masjid itu sebenarnya gitu ya, dihitung. Jadi yang usia kakek-kakek itu berapa, yang anak muda berapa, yang anak kecil itu berapa dikala subuh, maghrib dan Isya. Itu pernah kami lakukan dan kemudian anak memberikan informasi, oh ternyata kebanyakan itu orang tua. Jadi berdasarkan data gitu loh. Sehingga dia berinteraksi dengan orang-orang di masjid dan kemudian kita dengan sendirinya mereka lalu tanya, lalu kenapa kok bisa begini gitu ya. Dan itu tugas itu tidak saya berikan dengan tekanan ya, artinya tapi dengan diskusi ya, mau nggak ini gitu loh. Kesulitannya bagaimana? Untuk yang besok itu mereka mau melakukan itu ya. Jadi tidak lalu dengan tekanan. Outputnya apa dari situ mereka ketika mereka udah berinteraksi dengan masyarakat, ketika mereka sudah mendata berapa orang yang datang ke masjid, apa yang bisa mereka dapatkan di pembelajaran terjun ke masyarakat itu? Pembelajaran yang paling pertama itu adalah pembelajaran untuk peka kepada masyarakat ya, untuk kemudian mau berempati dengan kondisi masyarakat. Salah satunya kondisi masjid-masjid yang jamaahnya memang belum banyak. Nah itu kan namanya berempati. Jadi membangun ini cara untuk melatih agar anak memiliki kepedulian kepada masyarakat gitu ya. Itu. Kalau yang jauh itu misalnya sampai kemudian dia mengajari anak-anak yang belum bisa baca Quran dan sebagainya, itu kita ajari. Jadi sejak masih di sekolah dia udah punya pengalaman untuk berinteraksi, bahkan punya pengalaman untuk menghadapi orang lain yang berbeda generasi gitu kan. Itu yang kita harapkan. Jadi anak tidak lalu kemudian ketika dia sudah punya integritas atau kepribadian yang baik, dia sudah punya mengasah keminatannya, itu berhenti pada dirinya sendiri. Tapi kita dorong untuk mereka ya, kita yakinkan mereka untuk kemudian jika itu mendeliver kepada orang lain ya. Karena kan Rasul mengatakan khairunas, beliau bersabda khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang dia bermanfaat bagi orang lain. Ini yang menjadi dorongannya gitu. Sehingga itu sejak awal gitu, sehingga anak-anak kalau di tempat kami ya yang di Putri, nanti juga yang di Putra, itu adalah ketika masih SMP itu dia udah bisa kemudian bicara dengan banyak hal, kemudian public speakingnya udah bagus karena udah biasa berinteraksi dengan orang lain gitu. Jadi itu yang kita bangun di Islamic Leadership School ini. Nah itu bagian dari kemampuan, itu adalah bagian dari kemampuan leadership itu tadi ya itu. Dan banyak juga ya yang lulusan dari ILS ini yang sekolah di Mesir gitu ya, Bay? Ya tetap ada sesuai peminatannya. Jadi yang minatnya akhirnya ada anak yang di pondok itu pernah ada anak yang bisa sekali baca nas itu ya, itu langsung hafal. Ya, dia sekarang di Mesir ya. Tapi kan nggak semua anak begitu kan. Orang tua juga nggak bisa. Dan juga nggak salah juga kan, Pak. Dia bagus berarti kita dorong dia bisa 30 juz dengan dia sendiri, mendorong dirinya sendiri gitu. Karena di Mesir. Yang bahasa Arab juga begitu. Tapi ya sukanya sains, misalnya suka pada hewan, ya kuliahnya di biologi UGM gitu. Yang sukanya itu kemudian politik luar negeri, ya kuliahnya di HI UPN gitu. Jadi sesuai dengan, jadi kalau kita memahami kuliah itu terutama ya, karena kami juga pengajar di universitas ya. Jadi
anak itu kuliah itu harus sesuai peminatannya juga. Oh Jadi gitu. iya, jadi Iya, kalau dia iya. minatnya di SMA itu adalah misalnya bikin baju ya, mendesain baju, Oke, maka oke. SMA-nya juga mendesain baju, Oke. Kalau beda, kuliahnya juga mendesain kalau baju. beda gimana? Nah, kalau tiba-tiba berubah itu biasanya pengalaman kami di kampus itu nggak akan berhasil Oh gitu. gitu. Iya. Nah ini penting berarti ya Iya, catatan jadi buat jangan orang sampai tua. salah pilih jurusan. Iya, Ya, iya, jadi iya, ikuti iya. minatnya. Jadi Betul, misalnya betul. sejak awal kita memang minati membaca bahasa Inggris gitu ya. Terus kemudian SMA-nya bahasa Inggris, kuliahnya matematika, yaitu malah bikin kacau dia sendiri gitu. Karena hanya memenuhi dorongan sing penting kuliah itu keliru. Jadi kuliah itu mengikuti minat kita yang selama ini gitu. Nah, ya. Kalau pengalaman kami, kalau kemudian sesuai dengan minatnya itu anak itu akan bisa kreatif. Kalau kuliah ya akan selesai gitu loh. Betul. Ya, kalau tidak sesuai minatnya itu kuliahnya bisa tidak selesai ataupun dia tidak bisa kreatif gitu. Makanya kita bisa melihat tidak semua anak kuliah kan lalu bisa menghasilkan karya sesuai bidangnya kan. Iya, betul. Kita kembali ke orang tua zaman sekarang aja lah. Kebanyakan kuliahnya beda dengan yang diminatinya kan kebanyakan tuh. Saya juga termasuk. Ya, sehingga kemudian tidak berprestasi di bidang itu. Betul. Ya, menurut kami begitu. Masya Allah. Ini udah lumayan lama ya, nggak kerasa, Mbak. Alhamdulillah. Insya Allah nanti kita akan lanjut lagi di sesi-sesi berikutnya, Mbak. Ini luar biasa banget ilmu di awal aja ini udah sangat menggugahkan pemikiran ya. Dan ini orang tua atau santri juga harus tahu ya konsep-konsep seperti ini karena agar mereka belajar itu bukan beban tapi menyenangkan. Menyenangkan, betul. Jadi berangkat belajar itu menyenangkan, pulang malah dengan sedih gitu. Begitu. Kalau sekarang kan anak berharap itu segera pulang kan, karena yang dihadapi itu memang tidak sesuatu yang dia menyadari atau menyenanginya gitu. Masya Allah. Oke, nah insya Allah kita nanti next akan banyak berbicara tentang pendidikan ya, Bah. Monggo. Kira-kira barakallah, terima kasih banyak Abah yang sudah memberikan ilmu yang sangat luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.